Electrosurgery Unit atau ESU berada pada ruangan operasi. Mata kuliah teori sistem jaringan rumah sakit dengan dosen pengajar Bapak Prastawa Asalim dan disusun oleh saya sendiri yaitu Fitra Rimadani dengan NIM P278380225 kelas 2A2. Definisi alat ESU. Alat ESU adalah sebuah alat bedah yang memanfaatkan frekuensi tinggi dengan arus AC guna melakukan sayatan ataupun penutupan luka. ESU dirancang menggunakan elektroda aktif dan elektroda netral untuk mode monopolar, sedangkan untuk mode bipolar menggunakan satu elektroda yang berfungsi sebagai aktif dan elektroda netral secara bersamaan. Mode yang umum digunakan pada alat ESU adalah mode monopolar, yang di mana terdapat fungsi cutting dan coagulating. Pada fungsi cutting adalah melakukan sayatan atau pemotongan, sedangkan untuk fungsi coagulating adalah melakukan penggumpalan darah pada jaringan atau penutupan luka. Fungsi alat ESU ini adalah untuk memotong, mengentalkan, dan mengeringkan jaringan. Dengan alat ini diharapkan pasien tidak mengalami pendarahan selama operasi berlangsung. Prinsip kerja pada alat ESU ini adalah melakukan sayatan atau penutupan luka dengan arus AC berfrekuensi tinggi, yang kemudian akan menimbulkan panas pada jaringan di sekitar sayatan atau luka. Panas tersebut dimanfaatkan untuk menutup luka atau pendarahan dari sayatan yang dilakukan. ESU terbagi menjadi dua, yaitu mode bipolar dan mode monopolar. Pada mode bipolar mempunyai frekuensi yang digunakan umumnya di atas 100 kHz. Untuk mode monopolar terbagi dua, yakni monopolar cutting dan monopolar coagulating. Frekuensi yang digunakan pada monopolar cutting sendiri yaitu 540 kHz dan frekuensi yang digunakan untuk monopolar coagulating umumnya sekitar 300 kHz. Pengoperasian pada alat ESU ini adalah untuk yang pertama, pastikan bersih dari kotoran maupun cairan. Untuk yang kedua, pastikan semua aksesoris terpasang dengan benar. Untuk yang ketiga, masukkan kabel power ESU ke stop kontak listrik yang tersedia. Untuk yang keempat, atur daya yang diinginkan dengan cara menekan tombol up atau down, baik untuk cutting dan mode yang digunakan untuk coagulating bila dibutuhkan. Untuk yang terakhir yaitu saat elektroda netral terpasang ke pasien dengan benar, ESU siap digunakan. Berikut ini adalah spesifikasi alat ESU Force VX HWP. Untuk nama alat sendiri yaitu ESU dengan merek Covidien Valley Lab, nomor seri FBF 68063AX, ruang IBS OK9, tipe Force VX, lebar 30,6 cm, panjang 45,7 cm, dengan tinggi 11,1 cm, dengan berat 8,2 kg, untuk kelembapan sekitar 30% sampai dengan 75%, untuk volt yaitu 220 sampai 240 volt, untuk frekuensi 50 atau 60 Hz. Kelengkapan alat ESU untuk yang gambar pertama sendiri adalah volt switch, untuk gambar kedua adalah alat ESU dengan tipe Force FX HWP tampak depan, untuk yang ketiga adalah gambar hand switch elektroda aktif, untuk yang keempat adalah gambar elektroda bipolar, dan untuk yang terakhir adalah elektroda netral. Berikut yaitu adalah pemeliharaan alat pada ESU. Yang pertama, cek dan bersihkan seluruh bagian alat. Yang kedua,
cek fungsi netral elektroda. Apabila rusak, maka ganti jika diperlukan. Untuk yang ketiga, cek fungsi elektroda aktif. Apabila rusak, maka ganti juga jika diperlukan. Untuk yang keempat, cek fungsi tombol pada panel unit. Untuk yang kelima, cek fungsi sistem alarm. Untuk yang keenam, cek kabel power serta kabel grounding. Untuk yang ketujuh, cek fungsi void switch. Untuk yang kedelapan, cek fungsi sistem alat. Dan untuk yang terakhir adalah uji kinerja pada alat. Berikut ini adalah penampilan video pengoperasian alat ESU pada hewan. Bangunan ruang operasi harus mempunyai syarat, yaitu mudah dicapai oleh pasien, penerimaan pasien dilakukan dekat dengan perbatasan antara daerah steril dan non-steril, kereta dorong pasien harus mudah bergerak, lalu lintas kamar operasi harus teratur dan tidak simpang siur, terdapat batas yang tegas yang memisahkan antara daerah baju steril dan non-steril untuk pengaturan penggunaan baju khusus. Letaknya dengan UGD untuk kamar operasi kasus-kasus gawat darurat. Instalasi listrik pada ruang operasi. Ruang elektrikal pada bangunan ruang operasi termasuk kelompok 1 untuk ruang TRIS, observasi dan tindakan. Sedangkan pada ruang resusitasi termasuk dalam kelompok 2, dengan luminaire dan kelengkapan listrik medik penunjang hidup yang memerlukan suplai daya dalam 0,5 detik atau kurang. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan ruang elektrikal serta proteksi untuk keselamatan.
Instalasi air bersih pada ruang operasi. Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem distribusinya. Untuk sumber air bersih dapat diperoleh dari sumber air berlangganan atau sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan sistem distribusi air bersih dalam bangunan kamar operasi harus memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem air bersih pada bangunan kamar operasi mengikuti SNI 03 6481 2000 atau edisi terakhir sistem plumbing 2000 atau pedoman dan standar teknis lain yang berlaku. Untuk yang selanjutnya adalah instalasi gas medik pada ruang operasi. Vakum udara tekanan medik, oksigen, dan nitrous oksida disalurkan dengan pemipaan ke ruang operasi. Outlet-outletnya bisa dipasang di dinding, pada langit-langit, atau digantung di langit-langit. Bila mana terjadi gangguan pada suatu jalur untuk keamanan ruang-ruang lain, sebuah lampu indikator pada panel akan menyala dan alarm bel akan berbunyi. Pasokan oksigen dan nitrous oksida dapat ditutup alirannya dari panel-panel yang berada di koridor-koridor. Berikut ini adalah daftar pustaka. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nun wa kalami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.